Betul. Saya jawab salam kaula, muka-muka oleh Allah Subhanahu wa taala sahadir mau seedepor. Saya jawab salam kaula nikah walaupun sekalian, muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala itu yakin orang-orang seselamat dunia akhirat, dan muka-muka itu yakin orang sehusnul khatimah, dan muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala saya jawab salam kaula nikah muka-muka ilancarakin rezekina, dan muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala yakin putra-putrana anak-anak soleh soleha, dan saya jawab salam kaula nikah muka-muka Allah taala beri akin lanceng umur seberkah dan pangakin segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Muhammad beserta keluarga, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan, diberkatin maulid dan rumahnya, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati si sesepuh Badul, dan seterusnya saya tak bisa kau sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kaulah. Moga-moga oleh Allah Subhanahu wa taala ilanceng ngakin umrah, amin amin ya rabbal alamin. Dan boten kaulah hormatin Al Ustaz Hambali dan Ustaz Holil, Ustaz Sudi dan Ustaz Musannif. Moga-moga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelancaran hidup dan rezeki yang melimpah, dan diberkati beliau dan keluarga-keluarganya. Dan yang saya sayangi para hadirin semuanya, semoga langkah-langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala dan dicatat oleh Allah jadikan saksi nanti di akhirat nanti, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah diberikan kekuatan sehat jasmani dan rohani bisa hadir ke tempat insya Allah penuh berkah, dan kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada sang reformis dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah Ustadz Sudi terlahirkan, berkat beliaulah rumah ini terbangun, berkat beliaulah Isra Mi'raj, adanya Isra Mi'raj berkat beliau, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nuzulul Quran, adanya salat 5 waktu, adanya alam berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan, yang disabdakan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka aku akan yang memberinya syafaat. Itu sabda Nabi. Jadi barang siapa yang mengadakan maulid di rumahnya, baik yang hadir semuanya menempati undangan maupun jauh maupun dekat, insya Allah akan diberi syafaat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kelanjutannya, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Itu sabda Nabi. Jadi barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk kelahiranku, sabda Nabi, itu seakan-akan berinfak atau bersedekah sebagaimana
gunung dari emas. Semoga antum-antum semuanya yang menyumbang tenaga, pikiran, semuanya maupun dana, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala bagaikan emas dari gunung. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini termasuk orang yang buka, yang orangnya cengeng. Setiap ada sesuatu selalu menangis karena baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan beliau bersabda, "Man anfaqa dirhaman," barang siapa yang menginfakkan di maulid Nabi, di maulidin Nabi, kana rafiqi fil jannah. Jadi aku akan menjadikan teman, sahabat, pendamping, kata Sayyidina Abu Bakar. Jadi barang siapa yang mengadakan maulid, yang bersedekah juga, jadi akan dijadikan sahabat. Bahkan beliau Sayyidina Abu Bakar oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan melalui baginda Nabi Muhammad SAW dijamin surga. Bahkan yang dijamin surga Sayyidina Abu Bakar termasuk menjadikan pendamping bagi yang berinfak atau bersedekah di bulan Maulid. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan keberkahan bagi kita semuanya. Bukan Sayyidina Abu Bakar, akan tetapi Sayyidina Umar juga. Man abdama fi maulid Nabi, barang siapa mengagungkan maulid Nabi, faqad faza bil iman. Jadi faqad faza Islam. Jadi otomatis seakan-akan barang siapa yang berinfak di maulidnya Nabi, barang siapa mengagungkan di maulid Nabi Muhammad SAW, jadi seakan-akan beliau itu termasuk orang-orang yang menghidupkan Islam. Bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar saja, bahkan Sayyidina Ali juga. Kalau Sayyidina Ali, begitu juga barang siapa yang mengagungkan di hari kelahiran Nabi, faka'annama syahidu yaumi waqti badrin, akan dicatat jadi orang-orang yang syahid di perang Hunain. Magol. Itu Sayyidina Utsman. Bahkan bukan hanya Sayyidina Utsman, akan tetapi Sayyidina Ali juga. Man agama fi maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi bang siapa yang mengagungkan maulid Nabi, sahabatan dikiraatihi, sebabnya dengan pembacaan maulidnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak mati kecuali dalam keadaan iman dan akan dimasukkan surga. Amin amin ya rabbal alamin. Beruntung bagi kita semuanya bisa hadir. Bahkan barang siapa yang menghadirkan, mengajak keluarga, tetangga, itu Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang mengajak seperti itu, mengadakan maulid, tetangga diajak, semuanya diajak untuk mengadakan maulid, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan apa? Akan dijadikan matinya diangkat, akan dicabut, akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang soleh dan syuhada. Semoga antum-antum menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan iman, menjadi orang soleh dan mati syahid. Amin amin ya rabbal alamin. Bahkan Sayyidina Hasan Basri, Imam Hasan Basri itu mengatakan, andai kata aku mempunyai emas dari gunung, akan aku infakkan untuk maulidnya Nabi Muhammad SAW. Itu Imam Hasan Basri. Kadang kita aja anak kita diadakan hari kelahiran, happy birthday to you, happy birthday to you. Kadang diadakan seperti itu. Contoh, itu anak kita, apalagi baginda kita. Alam kita tercipta karena baginda kita. Bahkan Rasulullah SAW, tatkala dilahirkan, semua penduduk yang ada di langit, ada di bumi, semuanya bersuara. Kullu dabatin nataqat bi fasir ibarah mu'allinatan bi kamil bishar. Di situ turun. Itu diajak semuanya. Diajak untuk menghormati kelahiran baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan api Raja Najasyi yang tak pernah padam bisa padam. Semua ahli sihir pada saat itu, pas kelahiran baginda kita Nabi Muhammad SAW, itu langsung bermimpi aneh, bermimpi menakutkan. Nah, seperti itu, saking mulianya baginda kita. Bahkan penerus kita siapa? Penerusnya kita al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi.
Nah, siapa yang saat ini? Ya, seperti Ustaz Sudi, Ustaz Hambali, Ustaz Holil, Ustaz Muzannif, semuanya ustaz-ustaz yang akan menjadi penerus mereka. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mau meninggal saja, ummati yang diingat tuh ummati, bukan keluargaku tidak. Nah, itu sedangkan Sayyidina Khadijah saking mulianya menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasar kala sakit umur 65 tahun, jahitan bajunya itu ke-8, itu 8 jahitan, ke-7 jahitan itu dari sorbannya Nabi, tapi ke-8 itu karena saking tidak ada lagi, itu dari pelepah kurma. Beliau tidak menunjukkan sakit di depan Rasulullah karena takut Rasulullah memikirkan keluarganya. Itu subhanallah istri-istri beliau. Tuh. Apalagi Sayyidatina Fatimah, putri Nabi, pastkala meninggal itu dibawa jenazahnya oleh Sayyidina Hasan, Husain, Sayyidina Ali dan Abu Dhar. Abu Dhar mengatakan kepada kuburan, wahai kuburan, ini cucunya ini putrinya Nabi dan istrinya Sayyidina Ali dan termasuk ibunda dari Sayyidina Hasan dan Husain. Tolong, nah katanya, bilang ke kuburan, dibilang seperti itu. Kuburan menjawab, saya bukan tempatnya nasab dan hasab. Di sini tempatnya amal. Jadi semuanya itu tergantung amal-amal kita. Seperti itu. Fala tuzakku anfusahum, jangan merasa dirimu lebih baik. Itu di dalam Al-Quran. Karena setiap orang itu kita tidak tahu masa depannya seperti apa. Seperti itu. Kadang seperti dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yasharu qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Itu di dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, bukan hai orang-orang muslim. Muslim itu di bawahnya orang mukmin. Hai orang-orang yang beriman yang dibilang. Jadi di dalam firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengejek suatu kaum. Nah, siapa tahu dia itu lebih baik daripada kamu. Nah, seperti itu. Jadi ulama warasatul anbiya sudah kadang masih berjuang, masih salah, kadang sudah baik, masih salah. Itu nanti di akhirat nanti saja, pasal kalau langit pecah, kita minta syafaat bersegel Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, ma'analah, semuanya ma'analah, karena merasa setiap Nabi itu mempunyai kesalahan. Setiap Nabi mempunyai kesalahan. Nah, hanya baginda kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada, ya Nabi Muhammad, irfa roksak isfa tu syafa, angkatnya Nabi Muhammad, cik sujud empon, udah angkat saya rana, pentah empon pentah aja ya Allah, umatnya mon, kalau umatnya surga baru, kita mau surga baru. Nah, seperti itu. Kenapa kok kebanyakan orang itu masuk neraka? Gara-gara apa? Mulut yang tidak bertulang. Makanya kita harus mensyukuri. Kita harus bersyukur karena nikmat Allah tidak pernah libur. Jangan menjadi orang yang kufur karena akan disiksa di alam kubur. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh meremehkan ini, meremehkan itu, membandingkan antara kiai ini. Kita benci kepada ulama. Habib Sekef mengatakan paling ringannya adab adalah su'ul khotimah. Kita benci kepada ulama, benci kepada lora, benci kepada guru, benci kepada habib, sama saja. Andai kata menyakiti satu ulama, sama saja dengan menyakiti semuanya. Itu sanadnya Nabi bersambung sampai ke atas. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau ditanyakan sama Ustadz Sudi, sama jawabannya. Nah, seperti itu. Makanya kita saling menghormati. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini diutami makariman ala. Kita aja kepada sesama manusia harus saling menghormati. Akhlak kita dijaga. Bahkan kita menganggap guru, contoh, kita menganggap Abuya almarhum Kiai Zainuddin Asy'ari, Allah marfillahu rahimahullah ta'ala, itu kita menganggap guru. Kita pernah menganggap guru. Walaupun putranya kita tidak pernah berguru, tapi di kitab Ta'limul Muta'allim itu dianggap guru sampai 7 turunan. Subhanallah, saking mulianya. Dan barang siapa yang memuliakan guru aja, habib, ulama, orang baik saja yang berilmu,
itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan keberkahan. Contohnya, saya sudah banyak memperhatikan orang yang sangat estohda guru, estohda ulama, estohda habaib, estohda ustaz. Kemarin saya pernah melihat salah satu fenomena keadaan di luar, itu satu orang, dia tuh saking mulia, saking memuliakan kepada ulama, cinta kepada ulama, menghormati ulama. Kalau misalnya ada ulama, itu tuh ngada sini kan. Lah, akhirnya karena keberkahan itu putra-putranya dijadikan ustadz juga di kampung itu, saking mulianya. Itu satu. Terus nomor dua, ada juga saking eston ada ulama, eston ada para guru. Lah, mereka pernah ekala bareng habaib. Nah, mereka padahal orang biasa, orang ahwal, orang biasa, beni syarifah bisa ikut tuh. Ada juga karena kita sangat eston da guru, sayang da guru, eston da ulama, eston da ustad, ngormati da ustad. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mau bikin rumah, dananya hanya 4 juta. Bisa dibantu, ada yang membantu semen, ada yang bantu pasir, ada yang bantu besi. Subhanallah, itu berkah karomahnya yang mana tidak dirasakan, tidak bisa dirasakan kecuali kita sadar kepada diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Bahkan kita benci kepada ulama, benci kepada habaib, benci kepada ustadz, benci kepada guru, Allah akan memberikan 3 kecelakaan. Ini hadis Rasulullah yang ada di kitab Turunan-Turunan ini. 1, akan diangkat keberkahan hidup. Sampian-sampian contohnya nih, alako nyongsang nyongot siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi oleh gaji, misalnya oleh gaji 10 juta, untuk apa ke 10 juta? Mengira tuh apa tidak neka, tantenya tidak berkah. Neka, benci kepada ulama di antara seperti itu. 1, keberkahan hidup, istrinya, anaknya selalu menjadi pengganggu. Karena kenapa? Nanti di hari kiamat, inna min azwajikum wa auladikum aduan lakum fahdaruh, itu dalam Quran. Karena sesungguhnya istri dan anak akan menjadi musuh, maka harus bersabar. Maka semumpung ada di dunia, kita didik mereka dengan baik. Nah, seperti itu. Itu nomor 1. Nomor 2, akan dijadikan pemimpin yang zalim. Na'udzubillah. Semoga dengan adanya ustaz-ustaz kita, itu menjadikan pedoman bagi kita, menjadi panutan bagi kita. Dan jangan sampai kita suudzon atau benci kepada ulama. Karena kenapa? Kita suudzon aja, ngomongin satu orang, percuma. Kalian beribadah, bertahajud jadikan amal ibadah, sholat duha jadikan amal ibadah. Tidak akan menjadi amal ibadah kecuali akan jadi apa? Akan menjadi amal yang sia-sia. Itu amal. Nah, seperti itu. Karena kenapa? Selalu ngomongin orang, dinasihatin oleh Ustaz Sudi, jangan ngomongin orang, jangan ngibah, pancet. Nah, seperti itu contoh. Karena kenapa? Dengan mulut lah banyak orang tergeletak ke api neraka. Naudzubillah. Itu nomor 2. Nomor 3, akan dicabut dalam keadaan tanpa iman, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau kita mati dalam keadaan tidak baik, mau minta syafaat kepada siapa? Seperti itu. Kita benci kepada ulama, tak suka kepada ulama, satu yang tak disukain, sama aja. Mereka sama dengan membenci kepada ulama yang lain. Sama, baik guru, ustadz, lora, semuanya seperti itu. Nah, jadi 3 poin, ingat. Itu 1, akan dicabut keberkahan. Nomor 2, akan dijadikan pemimpin yang zalim. Nomor 3, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang saya dapat dari kitab Turunan Nasihin. Padahal dulunya saya pernah dengar dari hadis segar baru mulai hadis Nabi, barang siapa yang benci ulama, kita benci kepada ulama, akan dicabut meninggalnya. Paling ringannya siksaan adalah su'ul khotimah. Kalau kita meninggal dalam keadaan tanpa iman, kepada siapa kita meminta syafaat? Hanya Rasulullah yang meminta syafaat. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan tanpa iman, tidak akan bisa. Kalau meninggal dalam keadaan Islam, masih bisa diberi syafaat. Tapi kalau misalnya kita meninggal dalam keadaan kafir, naudzubillah, tidak bisa membaca syahadat atau sebagainya, kita tidak akan selamat. Semoga perkumpulan kita saat ini, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang baik. Kita, alhamdulillah, saya bisa menasihati. Jangan pandang saya karena anaknya kiai, jangan. Sekalipun hudil hikmah walau min famil kalab, itu hikmah. Kata hikmah mengatakan, ambillah perkataan yang baik sekalipun dari mulutnya anjing sekalipun. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan pandang karena saya kecil, jangan pandang saya
putranya kiai, tapi pandanglah perkataannya yang baik. Nah, seperti itu. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Maulid ini, apa yang kita tawasulkan, ulama-ulama terdahulu yang kita tawasulkan, semoga mereka-mereka itu menjemput kita pasakala kita sakaratul maut. Karena keberkahan kita cinta kepada ulama, cinta saja kepada ulama, senang. Aduh, cek senang aku ke Ustaz Sudi ini, masya Allah. Kita senang saja satu kali, cek senang karena pangeran. Allah akan memberikan mana dari ulama nabdan fafaribha jahalaqullah malakan istaghfirullah yaumil qiyamah kamagol. Allah akan berikan satu malaikat untuk memintakan ampun untuk dia yang cinta kepada ulama sampai hari kiamat. Itu satu malaikat, apalagi beberapa ulama. Nah, seperti itu. Itu karena cinta. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala perkumpulan kita menjadi orang-orang yang sadar bagi kita di sini, introspeksi pada diri kita sendiri. Jangan merasa kita lebih baik. Kalau ada orang itu anggap sebaik-baiknya orang, tidak baiknya saya. Seperti itu. Seburuk-buruknya orang, seburuk-buruknya saya. Kita harus mempunyai pedoman seperti itu. Karena kenapa? Inna tawadhu'a min hisalil muttaqi wa bittaqi ilal ma'ali yartaqi. Sesungguhnya tawadu itu sudah dalam pedoman Rasulullah yang akan menjadi panutan kita semua. Jadi kalau kita tawadu kepada siapapun, tawadu antum asor seneka merasa lebih hina lah, seperti itu, maka Allah akan meninggikan derajatnya sampai ke langit, seperti itu. Ini tawadu misalul muttaqi, dan jadikan orang yang bertakwa. Semoga antum-antum semuanya jadikan orang-orang yang bertakwa. Karena perkumpulan kita di Maulid ini akan diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, dan jauhi pikiran-pikiran yang tidak baik, yang tidak suka, yang benci, yang suka ngomongin. Ngapain sih ngomongin orang? Lebih baik kita urus diri kita sendiri daripada kita membicarakan orang yang mana akan menghabiskan amal kita. Percuma. Memang kata orang tuh, kata orang tuh kiai nyaman sofi. Enggak, kata siapa jadi kiai itu sofi? Enggak. Engki sofi ini akhirat banyak itu beci orang. Nah, seneka. Saya ngomong Ustaz Sudi kalau orang mungkin ada ngomong lagi apa? Kadang kita udah baik masih salah. Itu omongan orang. Makanya kita dengan hidayah seperti kita hanya saling mengingat supaya diberikan kaum mukminin. Semoga kita bertambah iman kita, bertambah keyakinan kita, dan menjadi syafaat kita. Semoga perkumpulan kita saat ini menjadikan perkumpulan lagi di akhirat nanti bersama-sama. Apabila di dunia kita sudah bertemu, insya Allah di akhirat nanti semoga kita tetap bisa bertemu kembali. Ingat, Rasulullah yang akan memberi syafaat untuk kita. Semoga maulid yang akan kita baca semoga menjadi syafaat bagi kita semua, dan terutama ustaz-ustaz kita, sesepuh kita, semoga beliau-beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan selalu, keberkahan selalu, rezeki yang lancar, urusan yang digampangkan. Semoga keluarga-keluarganya menjadi istri yang soleh-soleha dan selamatkan dunia akhirat, dan semua yang para hadirin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini menjadi penguat bagi kita, karena nasihat itu penting. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Hidup agama itu adalah nasihat. Jadi kita perlu yang namanya sehat. Semoga ini menjadi pedoman bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beliau ini saya minta tolong agar baca apa tuh? Baca maulid. Beliau karena mendengarkan nasihat saya, langsung erokin ke kaulah. Saya pernah kaulah masa tak nyaman juga saya pernah. Tapi betul, kita duduk bersama, tak langkong kita duduk bersama ulama 2 jam saja, atau mendengarkan 2 kalimat langsung diamalkan. Ini Ustaz Sudi ini langsung mengamalkan 2 kalimat saja didengarkan, atau kita makan 2 suapan saja, Allah akan memberi kalian itu 2 surga. Setiap surga itu mislu dunya maratan, bagaikan 2 kali bumi dan seisinya. Amin amin ya rabbal alamin.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فحين قرب وعد هذا الحبيب الذي السماوات والأرض ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود الإلهي على الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير العالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله عزة لكم على من أتم الله عليه النعمة من هواس الأمة يدر عند ودي أمة تانيسا لجناب المسعود ومشاركتنا في هذا السمات الممدود فأتى بتوفيق الله سيد مريم والسيد آسيا وما هو من الهور العين من قسم الله له من شرف القسمة الوافية فأتى الوعد الذي رتب الله له دور وجود هذا المولود وانفلق سبل كمال من نور الناموس وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون فيها بوجود المصطفى ما برئ للكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا للمساني فاذروا اليمن غرت واستهدئوا بجمالي فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفر حيث أودينا قائم جمع الثار المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
مرحبا فلربي كل حمد مرحبا جل لا أن يصوره الأد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جند الحسين نبانا بوجودي مرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسأل وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عبدنا نجا سبيلي كيده نسعد ونور شاد ربي بلغنا بجاهي في جواري رمضان صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله يا حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل على محمد